Martial Peak Bab 716 Menempa Fisik di Langit Berbintang. Di tengah langit berbintang yang tak berujung, tirai cahaya berwarna krem yang mengelilingi Yang Kai dan Diao sedikit menipis dan membiarkan gelombang energi destruktif merobek tubuh mereka. Segera kedua pemuda itu menunjukkan ekspresi kesakitan, tubuh mereka gemetar saat luka kecil berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit mereka. Meskipun Diao memiliki wajah seperti gigolo dan lebih cantik dari kebanyakan wanita, fisiknya sebenarnya cukup kuat, jauh melebihi apa yang biasanya dimiliki oleh seorang alkemis biasa. Dapat dikatakan bahwa Diao sama dengan Yang Kai karena tidak hanya mahir dalam alkimia, tetapi juga dalam pertempuran. Keduanya duduk dalam perlindungan artefak pertahanan dan sementara mereka mengendalikan fisik mereka, mereka juga mencoba memahami misteri energi langit berbintang, mencoba mendapatkan beberapa manfaat darinya. Dengan cepat 2 hari berlalu sejak mereka pertama kali datang ke langit berbintang. Selama 2 hari terakhir, Diao kadang-kadang melemahkan kekuatan artefak pertahanannya untuk memungkinkan energi ambien langit berbintang bocor, setiap kali meningkatkan jumlahnya sedikit. Baginya, hasil panen ini tidak sedikit. Menempa selama 2 hari ini telah membuat tubuhnya jauh lebih kuat. Namun, Yang Kai secara bertahap merasa agak tidak puas. Energi langit berbintang yang diizinkan masuk ke perisai pertahanan sekarang pada dasarnya tidak berpengaruh sama sekali padanya sementara Diao jelas didorong hingga batasnya. Jika Yang Kai terus berkultivasi di sini, tidak mungkin baginya untuk membuat kemajuan yang signifikan. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai tiba-tiba berkata, "Saudara Di, mari kita bertindak terpisah. Aku dapat melihat bahwa memelihara artefak ini menghabiskan banyak truki kamu, tetapi jika kamu tidak perlu melindungi aku juga pengeluaran kamu akan berkurang secara signifikan." 2 hari terakhir ini, Diao terus-menerus meminum pil untuk melengkapi trukinya, jika tidak mungkin baginya untuk terus mempertahankan perisai artefak ini. Untungnya, dia rupanya membawa banyak pil berkualitas tinggi, jelas untuk mempersiapkan situasi ini. Mendengar ini, Diao mengerutkan kening, bertindak secara terpisah tidak masalah, tapi apakah kamu memiliki artefak pertahanan kelas Sein? Itu juga bukan peringkat rendah kelas Sein, setidaknya harus peringkat menengah kelas Sein untuk menahan energi ambien di sini. Aku rasa, aku mungkin tidak perlu menggunakan artefak, jawab Yang Kai ragu-ragu. Apa? Diao rupanya mengira dia telah salah dengar, kamu ingin melawan kekuatan energi langit berbintang ini secara langsung dengan dagingmu. Biar aku coba dulu, jika aku tidak bisa maka aku akan memikirkan hal lain, saran Yang Kai. Alis Diao berkerut dan hanya setelah diam lama dia mengangguk sedikit, kalau begitu kamu harus berhati-hati, meskipun aku juga berpikir bahwa fisikmu lebih kuat dariku, masalah ini bukan untuk bercanda. Ini di langit berbintang, jika fisik seseorang tidak cukup kuat, satu-satunya hasil adalah kematian, bahkan Master Alam Sein tidak terkecuali untuk ini. Aku tahu, Yang Kai tersenyum, aku akan keluar. Begitu dia mengatakannya, Yang Kai meninggalkan ruang lingkup artefak Diao. Sekarang terekspos sepenuhnya ke langit berbintang, Yang Kai segera merasakan perbedaan yang drastis. Dari segala arah energi yang tak terlukiskan melonjak ke arahnya, seolah-olah dia dikelilingi oleh musuh tak terlihat yang tanpa ampun menyerang setiap inci tubuhnya. Asteris siu 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 asteris. Di atas ototnya yang kokoh luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dan darah mulai mengalir keluar, tetapi Yang Kai tidak hanya merasakan sakit tapi juga kegembiraan. Benar saja, hanya dengan tubuhnya saja, dia mampu menahan energi destruktif dari langit berbintang. Nyatanya, bukan hanya dia tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya, jika dia terus menahan diri seperti ini, manfaat yang akan dia peroleh tidak terbayangkan. Wajah Diao membiru dalam sekejap, ekspresinya berkedut dengan keras untuk beberapa saat sebelum dia menghela nafas panjang dan iri, dasar monster. Dia tidak berani meninggalkan ruang lingkup perlindungan artefaknya. Meskipun fisiknya memang di atas rata-rata itu jauh dari tingkat aneh milik Yang Kai. Bahkan jika dia mengambil beberapa tahun lagi dan mendedikasikan diri untuk menempa kekuatan fisiknya, dia mungkin tidak dapat mencapai standar seperti itu. Bagaimana perasaanmu? Diao dengan cepat menjadi tenang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengerikan, wajah Yang Kai membuat ekspresi sedih saat menyeringai ke arah Diu, apakah kamu ingin keluar dan mencoba? Tidak perlu, aku masih memiliki pengetahuan diri. Diao dengan cepat menolak, bagus, karena kamu tidak membutuhkan bantuan artefak pertahananku, kita akan bertindak secara terpisah dan melihat siapa yang menemukan koridor Void untuk kembali ke alam Tong Xuan terlebih dahulu. Baik, Yang Kai mengangguk. Tidak nyaman bagi kita untuk menghubungi satu sama lain di sini jika aku menemukan koridor Void dan mencapai batasku tetapi kamu masih belum muncul, aku akan pergi duluan.
Saudara Di tidak perlu mengkhawatirkan aku, ketika aku sudah merasa cukup, aku akan pergi dari sini sendirian. Maka berhati-hatilah untuk tidak mati di sini, Diao mengingatkan, perlu diingat bahwa energi ambien langit berbintang tidak terdistribusi secara merata, mungkin ada beberapa tempat yang jauh lebih terkonsentrasi dan penuh energi destruktif, kamu harus menghindari tempat seperti itu dengan cara apapun atau kamu benar-benar akan mati tanpa ada kesempatan untuk penguburan. Ada tempat seperti itu. Yang Kai menunjukkan ekspresi semangat dan kegembiraan. Melihat ini, Diao mengusap keningnya dan merasakan sakit kepala. Dia menemukan bahwa Yang Kai memang memiliki kepribadian yang mirip dengan dirinya sendiri tetapi ada satu perbedaan besar di antara mereka. Ketika menghadapi bahaya besar, dia adalah tipe yang suka mendekatinya dari posisi stabil sementara Yang Kai adalah tipe yang suka menyelam dan mengambil risiko. Bagus, aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Jika kamu masih mati maka itu salahmu sendiri. Selamat tinggal, ayo bertemu lagi di kota Floating Clouds. Diao terlalu malas untuk peduli dengan kecerobohan Yang Kai lebih jauh dan hanya menangkupkan tinjunya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Bawalah ini bersamamu, Yang Kai melemparkan sesuatu ke Diao. Apa ini? Sesuatu yang baik, Yang Kai tersenyum, jika kamu menderita luka yang parah terapkan ini pada luka itu dan itu akan segera sembuh. Terima kasih, Diao tersenyum dan mengangguk sebelum dengan cepat melayang ke langit berbintang. Menatap punggungnya yang menghilang, Yang Kai tersenyum. Yang Kai sangat menyukai Diao, dia telah menerima banyak bantuan dari yang terakhir berkenaan dengan pencarian kali ini untuk mendapatkan cairan obat bunga iblis 1000 tahun. Tanpa Diao, Yang Kai tahu itu tidak mungkin berjalan lancar. Jadi sebelum mereka berpisah, Yang Kai telah memberi Diao beberapa susu segudang obat. Yang Kai dari sebelumnya, yang belum mempelajari jalan alkemia tidak bisa membedakan kelas atau berharganya berbagai ramuan obat berkualitas tinggi, tapi sekarang dia adalah seorang alkemis berpengalaman, penglihatannya menjadi jauh lebih terasah. Dia sekarang bisa mengidentifikasi berbagai tingkatan dari seri cairan segudang obat. Tingkat terendah cairan segudang obat dapat dianggap sebagai kelas roh sedangkan susu segudang obat adalah kelas Saint. Adapun sejumlah kecil krim segudang obat yang dimilikinya, Yang Kai masih tidak dapat sepenuhnya mengklasifikasikannya tetapi dia selalu merasa itu agak berbeda dan di luar cakupan kelas Saint. Memberi Diao beberapa susu segudang obat hanyalah pertukaran hadiah sederhana di antara teman. Setelah diam berdiri di tempat beberapa saat, Yang Kai berbalik dan terbang ke arah berlawanan dari Diao. Di langit berbintang yang tak berujung ini, satu-satunya titik referensi yang dapat dia andalkan adalah alam Tong Xuan berukuran kepalan tangan, jadi Yang Kai harus mengawasinya sambil secara bersamaan mencari koridor void dan menempa tubuhnya. Kekuatan langit berbintang terus-menerus merobek dagingnya dan meskipun robekan ini tidak mengancam jiwa Yang Kai, itu sudah cukup untuk menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Di dalam darah segar yang mengalir dari lukanya ada cahaya keemasan yang samar. Ini adalah darah Dewa Iblis. Li Rong dan Han Fei juga mengatakan bahwa suatu hari, ketika darah Yang Kai berubah menjadi emas sepenuhnya, dia akan memiliki kemampuan yang sama dengan Dewa Iblis Agung yang legendaris. Yang Kai sangat menantikan hari itu. Waktu terus berlalu dan Yang Kai lupa sudah berapa lama dia berkeliaran di langit berbintang. Pada awalnya, kekuatan langit berbintang dapat melukai tubuhnya, tetapi secara bertahap, saat dagingnya menjadi lebih keras, energi penghancur ini hanya dapat meninggalkan goresan kecil padanya. Adapun koridor void, Yang Kai masih belum melihatnya, jadi dia menyimpulkan bahwa dia mencari ke arah yang salah. Ternyata arah Diao berjalan benar. Namun, Yang Kai tidak terburu-buru untuk menemukan koridor void, bolak-balik dengan bebas melalui langit berbintang, dia terus mencari tempat untuk menempa dagingnya dan memahami jalan surgawi. Seperti yang dikatakan Diao, di antara langit berbintang, distribusi energi destruktif misterius sangat tidak merata, ada tempat-tempat yang padat dan tempat-tempat yang jarang. Sekarang, tempat-tempat di mana energi ini kental telah menjadi tujuan Yang Kai, hanya wilayah langit berbintang inilah yang dapat secara efektif menempa fisiknya. Dalam perjalanan yang panjang dan tanpa batas ini, perasaan Yang Kai mengalami beberapa perubahan tak terlihat dan divine sense-nya menjadi semakin tajam. Suatu hari, Yang Kai sedang duduk di wilayah yang dipenuhi energi, menempa dagingnya, dan membiarkan divine sense-nya menjelajahi misteri langit berbintang ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat membenamkan kesadarannya ke dalam dirinya sendiri, setelah pemeriksaan yang cermat akhirnya dia menemukan sumber sensasi aneh ini. Itu sebenarnya berasal dari buku hitam tanpa katanya. Atau lebih tepatnya, itu datang dari ruang buku hitam.
Kekuatan ambien langit berbintang dengan sangat lambat mengalir ke ruang buku hitam dan menghilang tanpa jejak seolah diserap oleh sesuatu di dalamnya. Memeriksa benda-benda di dalam ruang buku hitam untuk sementara waktu, Yang Kai kagum saat menemukan bahwa kekuatan langit berbintang sebenarnya diserap oleh dua batu hitam yang aneh. Saat energi mengalir ke mereka, kedua batu gelap itu benar-benar berkilau dengan cahaya redup dan tiba-tiba terasa seolah-olah penuh vitalitas. Yang Kai tertegun. Dia segera menyadari bahwa jika dia ingin memahami apa sebenarnya batu hitam ini, kekuatan langit berbintang adalah kuncinya. Teman lama Pak Tua Du yang memperoleh salah satu dari batu hitam ini beberapa dekade yang lalu tidak pernah berhasil mengetahui apapun tentang mereka karena dia belum pernah ke langit berbintang. Ini benar-benar kebetulan besar, pikir Yang Kai diam-diam tidak dapat berkonsentrasi lagi pada kultivasinya saat dia fokus pada perubahan yang dialami kedua batu itu. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Yang Kai perlahan menyerah. Karena kedua batu hitam itu tampaknya tidak berubah sama sekali dari awal hingga akhir, mereka terus menarik energi langit berbintang sambil memancarkan cahaya redup, selain itu tidak ada lagi yang terjadi. Menggelengkan kepalanya, Yang Kai tidak lagi menyia-nyiakan waktunya untuk memperhatikan mereka. Berdiri dan melihat sekeliling dengan santai, dia akhirnya memutuskan arah dan sekali lagi melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Setiap kali dia duduk di satu tempat menempa dagingnya, kekuatan langit berbintang di sekitarnya akan habis dan akhirnya tidak bisa lagi digunakan untuk menempa dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu Yang Kai mengubah lokasi, setiap kali mencari tempat dengan energi langit berbintang yang semakin padat. Dengan cara ini, intensitas fisiknya melonjak ke atas. Luka yang dideritanya berlapis satu sama lain. Setiap kali luka sembuh dan meninggalkan bekas luka-luka lain akan robek di tempatnya. Proses yang sedang berlangsung membuat tubuhnya compang-camping dengan tanda yang mengerikan. Namun, hal itu tidak mengganggunya. Dia memahami manfaat dari tindakan ini dan terus menderita rasa sakit yang menyiksa, menantikan manfaatnya nanti. Namun secara bertahap, Yang Kai tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk kultivasinya dan daerah yang dulunya hampir membawanya ke ambang kematian sekarang dapat dilalui tanpa menderita luka apapun. Meskipun Yang Kai percaya akan ada lebih banyak energi destruktif lebih jauh di langit berbintang, dia khawatir jika dia melangkah lebih jauh, dia tidak akan dapat menemukan jalan kembali. Bersambung.